Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Radeni Fakintara, dari kelompok 4 di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Addressing Competition and Driving Growth. Addressing Competition and Driving Growth di sini mempelajari tentang bagaimana pertumbuhan agar bisa dipelihara oleh perusahaan dan menempatkan perusahaan dalam sebuah lingkungan pasar termasuk kompetisi. Langsung saja kita masuk ke bagian growth. Growth di sini adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ini menunjukkan di mana proses suatu perusahaan itu berkembang pesat. Mengapa bisa berkembang pesat? Karena suatu produk dapat mempunyai keunggulan tersendiri yang membuat suatu perusahaan mempunyai keunggulan yang lebih kompetitif daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Menurut Peale dan Milton Kotler pada tahun 2015 mengatakan dalam buku Marketing Management Global Edition, itu edisi 15, terdapat cara untuk menekankan pertumbuhan suatu produk perusahaan. Pertumbuhan produk suatu perusahaan. Yang pertama itu dengan membangun pangsa pasar. Selain itu juga membuat inovasi produk, layanan, serta merek yang kuat agar dapat membangun reputasi yang bagus. Yang ketiga itu melihat lingkungan pasar, mitra pasar maupun konsumen. Jadi suatu perusahaan diharapkan bisa melihat ketiga faktor tersebut agar produknya maupun perusahaannya bisa berkembang dengan pesat. Selain itu kan tadi merupakan contoh dari strategi pertumbuhan. Sekarang itu kita harus cari si pusat tumbuhnya itu dari mana. Maka dari itu kita harus memikirkan cara yang lain. Tidak harus kita membuat produk baru maupun ide baru itu merupakan ide yang membuat suatu perusahaan bisa berkembang pesat. Kita juga bisa melakukan inovasi-inovasi dari produk lama mungkin jadi produk lama yang diberi keunggulan-keunggulan tertentu tanpa harus mengeluarkan biaya mahal untuk mengeluarkan produk baru. Jadi, menurut David dan Tyler, menyatakan terdapat 3 strategi pemasaran untuk mendapatkan banyak keuntungan dari pertumbuhan inti, karena pertumbuhan inti ini tidak melakukan produk baru, maksudnya tidak mengeluarkan produk baru. Yang pertama ini, jadikan inti merek sejelas mungkin. Jadi kita tuh harus tahu merek yang kita dagangkan tuh apa. Terus kedua itu mendorong distribusi melalui channel pasar. Maksudnya di sini adalah memperluas dan meningkatkan pemasarannya itu sendiri melalui mungkin konsumen-konsumen yang sudah berlangganan maupun yang baru. Menawarkan produk yang utama dalam versi yang lebih menarik. Maksudnya mungkin seperti makanan. Makanan mungkin seperti es krim. Es krim terdapat rasa vanila, coklat, dan stroberi mungkin biasanya dalam rasa terpisah. Bisa saja suatu inovasi diciptakan es krim dengan di dalam itu terdapat rasa vanila dilapisi coklat yang padat. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Kembali lagi bersama saya Bangka. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kompetitif untuk pemimpin pasar. Jadi bagaimana sih menerapkan strategi kompetitif untuk pemimpin pasar di sebuah perusahaan? Yaitu yang pertama adalah memperluas total permintaan pasar. Dalam menargetkan konsumen pasar yang baru, perusahaan tidak boleh melupakan konsumen yang lama. Secara umum, peningkatan frekuensi ini harus mengidentifikasikan peluang tambahan untuk merek dengan cara dasar yang sama atau mengidentifikasikan cara yang baru dan berbeda untuk penggunaan merek. Semua dapat dikondisikan berdasarkan kesesuaian merek dan keuntungan penggunaan merek. Cara lain
untuk menggunakan metode ini adalah dengan menggunakan aplikasi yang baru dan berbeda. Lalu yang kedua adalah melindungi pangsa pasar. Apa sih? Jadi ketika mencoba memperluas pasar, perusahaan harus mempertahankan bisnisnya. Caranya yaitu dengan mengembangkan inovasi yang terbarukan. Lalu ketiga adalah mempertahankan posisi. Nah, dalam mempertahankan posisi ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh pemimpin pasar, yaitu membuat merek yang tidak dapat ditembus. Lalu pertahanan sayap, maksudnya adalah pemimpin pasar harus mendirikan pos terdepan untuk melindungi front yang lemah. Lalu ketiga adalah pertahanan preemptif, yaitu memperkenalkan berbagai produk pada konsumen. Yang keempat adalah pertahanan balasan. Nah, maksudnya di sini adalah pemimpin pasar bisa mencoba untuk menghancurkan pesaing lain untuk merebut hati konsumen. Lalu ada pertahanan seluler, yaitu dengan melakukan perluasan pasar. Yang terakhir adalah pertahanan kontraksi, yaitu terkadang pasar tidak dapat dipertahankan sehingga pemimpin harus meningkatkan sumber daya untuk meningkatkan atau mempertahankan pasar. Karena biaya pembelian pasar yang lebih tinggi, melalui akuisisi mungkin jauh melebihi nilai pendapatannya. Lalu perusahaan harus mempertimbangkan empat faktor terlebih dahulu dalam mengambil keputusan tersebut, yaitu pertama adalah kemungkinan memprovokasi tindakan anti monopoli, yaitu pesaing yang frustasi cenderung berteriak monopoli dan mencari tindakan hukum jika perusahaan bermain membuat terobosan lebih lanjut. Lalu kedua adalah biaya ekonomi, yaitu pangsa pasar optimal perusahaan adalah 50%. Biaya mendapatkan pangsa pasar yang lebih lanjut mungkin melebihi nilai jika pelanggan tidak menyukai perusahaan atau loyal kepada pesaing. Lalu ketiga adalah bahaya mengejar kegiatan yang pemasaran yang salah. Maksudnya di sini adalah perusahaan yang berhasil mendapatkan saham biasanya mengungguli pesaing di 3 bidang, yaitu aktivitas produk baru, kualitas produk relatif, dan pengeluaran pemasaran. Perusahaan yang berusaha meningkatkan pangsa pasar dengan memotong harga lebih dalam daripada pesaing biasanya tidak mencapai keuntungan signifikan karena pesaing memenuhi potongan biaya harga atau menawarkan nilai lain sehingga pembeli tidak beralih. Yang terakhir adalah pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan persepsi, yaitu terlalu banyak pelanggan dapat menyebabkan sumber daya perusahaan semakin parah serta merusak nilai produk dan pemberian layanan. Cukup sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Terima kasih. Dan saya akan lanjutkan apa itu strategi untuk mendapatkan pasar. Selain itu ada berupa other competitive strategies, itu pertama adalah mendefinisikan tujuan strategi dan mengetahui penentang pasar. Nah, penentang pasar ini biasanya itu untuk menentukan tujuan strategisnya, biasanya untuk meningkatkan pangsa pasar. Nah, strategi itu dapat menyerang pemimpin pasar, kemudian dapat menyerang perusahaan sendiri atau ukurannya tidak melakukan pekerjaan dan biayanya kurang. Kemudian dapat menyerang perusahaan kecil dan lokal dan dapat menyerang status quo. Kemudian adalah memilih strategi serangan. Nah, ada 3 jenis dalam metode ini adalah strategi serangan frontal, jadi dengan serangan frontal murni menyerang percakapan produk, bakalan harga dan distribusi lawannya. Kemudian adalah serangan sayap. Serangan sayap ini mengaku adalah nama untuk mengidentifikasi pergeseran yang menyebabkan kesenjangan berkembang di pasar. Kemudian ada strategi mengepung, upaya pengepungan untuk
pengakuan menangkap sepotong luas wilayah dan melancarkan serangan besar di beberapa front. Kemudian itu ada 4, jadi satu lagi adalah serangan lintas, yaitu memotong musuh sama sekali untuk tidak menyerang pasar yang lebih mudah, malah menaruhkan pada garis pendekatan. Nah, kemudian ada memilih strategi serangan tertentu. Aspek ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk serangan. Nah, contohnya itu adalah strategi pengikut pasar. Nah, selanjutnya dibagi menjadi tiga metode, yaitu ada corner itu mengemulasi produk, nama, dan kemasan pemimpin dengan sedikit variasi. Kemudian ada peniru itu menyalin beberapa hal dari pemimpin tetapi berbeda dalam kemasan, iklan, harga, dan lokasi. Kemudian ada adaptor mengambil produk pemimpin dan menyesuaikan atau memperbaikinya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rizky dari TI 4208. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok dari mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat. Mengingat siklus ekonomi akan selalu ada masa-masa sulit seperti resesi 2008 sampai 2009 dan pemulihan yang lambat. Meskipun berkurang pendanaan untuk program pemasaran dan tekanan kuat untuk membenarkan mereka sebagai biaya yang efektif, beberapa pemasar telah bertahan atau bahkan berkembang dalam ekonomi sulit. Berikut adalah 5 pedoman untuk meningkatkan peluang untuk keberhasilan pemasaran dalam perekonomian yang berkembang lambat. Di antaranya yang pertama, jelajahi sisi atas dari peningkatan investasi. Bukti selama 40 tahun menunjukkan bahwa keinginan investasi selama resesi secara rata-rata meningkat dibandingkan yang ingin menarik investasinya. Pemasar harus memperhatikan potensi investasi untuk mengembangkan berbagai kelebihan seperti meluncurkan produk baru dan meningkatkan persaingan dengan rival. Yang kedua, melakukan pendekatan pada pelanggan konsumen dengan beberapa tingkatan pendapatan mungkin akan merubah keinginan belanja mereka, di mana mereka akan belanja dan bagaimana mereka akan belanja. Resesi atau pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah peluang untuk mempelajari cara berpikir pelanggan, perasaan mereka terhadap produk, terutama tingkat loyalitas pelanggan yang dapat meningkatkan profit. Perusahaan harus mengkarakteristikkan setiap perubahan sebagai perubahan sementara. Pengeluaran pelanggan telah berubah dengan berbagai cara dan nilai potensial untuk menemukan profit telah berubah. Sebagai contoh, seorang ibu yang biasanya membeli beberapa sampo untuk setiap anggota keluarga berubah menjadi membeli satu sampo ukuran besar untuk keluarganya. Selanjutnya yaitu meninjau alokasi anggaran pertumbuhan yang melambat memberi kesempatan bagi pemasar untuk meninjau pengeluaran mereka. Membuka pilihan baru yang menjanjikan dan menghilangkan sapi suci jika tidak menghasilkan hasil. Ini bisa menjadi saat yang tepat untuk bereksperimen. Selanjutnya itu memasukkan nilai promosi yang paling menarik, berfokus pada pengurangan harga dan diskon dapat membahayakan ekuitas merek dan integritas harga jangka panjang. Pemasar harus meningkatkan dan mengkomunikasikan dengan jelas nilai merek mereka, menyampaikan semua keuntungan finansial, logistik, dan psikologis. Selanjutnya, menentukan merek dan penawaran yang terbaik. Pemasar dapat meninjau portofolio produk dan arsitektur merek untuk memastikan bahwa merek dan submerek dibedakan dengan jelas, ditargetkan, dan didukung berdasarkan prospek mereka. Merek mewah bisa mendapatkan keuntungan dari merek atau submerek yang lebih rendah harganya di dalam portofolio mereka. Meningkatnya penjualan dan dapat menurunkan biaya promosi karena produk sudah diterima pasar. Tapi harus diingat bahwa situasi ini akan terus memunculkan produsen-produsen baru yang akan mengeruk dan menuntut bagian pasar yang sama, sehingga sekalipun terjadi penurunan biaya promosi yang akan membantu menaikkan pendapatan, tetapi irisan-irisan pasar yang dibuat oleh pesaing akan menurunkan pendapatan yang lambat. Tahap pertemuan ini lebih berorientasi pada strategi ekspansi pasar guna dapat memperkuat posisi kompetitif dan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara
memperbesar pangsa pasar dan laba yang besar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatnya penjualan dapat menurunkan biaya promosi karena produk sudah diterima pasar. Tapi harus diingat bahwa situasi ini akan terus memunculkan produsen-produsen baru yang akan mengeruk dan menuntut bagian pasar yang sama, sehingga sekalipun terjadi penurunan biaya promosi yang akan membantu menaikkan pendapatan, tetapi irisan-irisan pasar yang dibuat oleh pesaing akan menurunkan pendapatan yang lambat laun terasa signifikan. Nah, pada tahap pertumbuhan, yang penting dicamkan adalah mempertahankan durasi waktu pertumbuhannya agar bisa bertahan selama mungkin. Kotler menyampaikan beberapa strategi berikut. Yang pertama, perusahaan harus berupaya meningkatkan kualitas produk dan menambahkan ciri baru pada produk dan peningkatan gaya. Lalu, perusahaan menambahkan model baru dan produk pengapit. Yang ketiga, perusahaan memasuki segmen pasar baru. Yang keempat, perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. Lalu yang kelima, perusahaan beralih dari iklan standar akan produk ke iklan preferensi produk. Lalu perusahaan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang sensitif harga di lapisan berikutnya. Tahap pertumbuhan ini lebih berorientasi pada strategi ekspansi pasar guna memperkuat posisi kompetitif, dan dihadapkan ada dua pilihan, yaitu antara memperbesar pangsa pasar dan laba yang besar. Keduanya memiliki konsekuensi yang sama, yaitu tambahan dana untuk belanja pengembangan produk, promosi, dan distribusi. Untuk sementara, perusahaan akan mengabaikan pencapaian laba maksimum karena hal tersebut dimaksudkan untuk meraih pada tahapan berikutnya. Penawaran merek dan produk fine tune. Pemasar dapat meninjau portofolio produk dan arsitektur merek untuk mengonfirmasi bahwa merek dan submerek adalah jelas dibedakan, ditargetkan, dan didukung berdasarkan prospek mereka. Merek-merek mewah dapat mengambil manfaat dari harga lebih murah merek atau submerek dalam portofolio mereka. Emporio Armani adalah contohnya merek dan submerek yang menargetkan ujung bawah dari spektrum sosial ekonomi, mungkin sangat penting selama pertumbuhan yang lambat. Perusahaan yang digerakkan oleh nilai seperti McDonald's, Walmart, Costco, Aldi, Dell, E-Trade, Southwest, maskapai penerbangan, dan IKEA mungkin paling diuntungkan. Spam, makanan kaleng itu yang sering difitnah dari ham dan babi yang dibumbui, mendapati penjualan melonjak selama resesi. Waktu yang lambat juga merupakan peluang untuk memangkas produk dengan prospek yang berkurang. Dalam resesi pasca 9/11, Procter & Gamble, merek divestasi stagnan termasuk pembersih komet, kopi Folgers, selai kacang Jif, dan Crisco minyak, dan pemendekan untuk berkonsentrasi pada peluang pertumbuhan yang lebih tinggi.